Di bagian akun kreator TikTok, ada fitur tambah produk afiliasi. Nah, apakah itu bisa mendapatkan penghasilan ataupun tidak? Jika mendapatkan penghasilan, mana yang lebih menguntungkan dengan menjual produk sebagai reseller dan dropshipper di TikTok? Di video ini saya akan sharing berbagi kepada teman-teman, jadi silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video ini saya akan sharing lagi tentang TikTok Shop ataupun cara berjualan di TikTok. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang afiliasi, dan ini menarik kalau misalkan saya sharing kepada teman-teman. Afiliasi ini ada dua. Yang pertama, afiliasi di bagian dashboard TikTok di sini, dan satunya lagi afiliasi yang ada di bagian akun kreator TikToknya. Masing-masing itu memiliki perbedaan. Kalau misalkan TikTok afiliasi, di sini kita mengeluarkan uang agar produk kita itu dipromosikan oleh influencer. Sedangkan afiliasi yang satunya lagi itu bisa dapat komisi. Nah, penasaran kan seperti apa? Yuk langsung saja kita bahas. Nah, di sini ada dua poin yang akan saya bahas. Yang pertama tentang penjelasan afiliasi, dari mana komisinya dan gimana alur kerjanya. Terus yang kedua, gimana caranya mempromosikan produk afiliasi tersebut. Oke, kita bahas dulu di poin yang pertama. Penjelasan tentang afiliasi. Jadi afiliasi itu apa sih? Afiliasi adalah suatu metode pemasaran bisnis tanpa syarat yang dimana seorang akan mendapatkan sejumlah komisi karena berhasil mempromosikan produk yang dijual oleh si pedagang. Nah, ini komisinya itu kalau misalkan ada penjualan ya. Terus gimana alurnya? Nah, di sini gambarannya itu seperti ini, gambaran tentang afiliasi tersebut. Oke, kita bahas dulu ke poin yang pertama. Poin yang pertama di sini adalah supplier. Ya, ini adalah poin pertamanya. Di sini kalau misalkan kita buat akun jual, di video sebelumnya sudah saya bahas, bisa teman-teman tonton ya. Supplier ataupun kita sebagai penjual asli yang mempromosikan produk tanpa dropship, ya, intinya itu stok barang sendiri, itu akan mempromosikan produknya itu di TikTok. Langsung ya, bikin konten teman-teman ya misalkan. Ataupun dari judul produk juga akan ketahuan tuh, masuk ke kategori mana. Nah, di sini si supplier ini akan mencari traffic, dia itu akan promosikan produk ke sini. Nah, di sini produk kita itu akan dilihat oleh beberapa orang. Terus kita sebagai afiliasi ya, orang yang akan mempromosikan produk tersebut. Dari mana bisa tahu produknya? Yang pertama, itu bisa dari halaman TikTok. Ya, bisa aja produk yang kita buat itu FYP teman-teman ya. Jadi muncul di bagian beranda. Nah, ini nih produk yang lagi rame ataupun ini yang produk menarik kalau dipromosikan. Bisa saja itu yang pertama ya. Yang kedua, dari kategori. Jadi kita sebagai afiliasi ya, ingin mempromosikan produk tersebut, sudah ketebak kalau kategori fashion ini lagi rame nih, lagi dibutuhkan nih. Berarti kita langsung ke bagian kategori tersebut ya. Nah, dari situ kita bisa langsung promosikan, teman-teman ya. Nah, di sini ceritanya itu kita menemukan produk. Anggaplah produknya itu sepatu yang lagi rame, misalkan sneaker ya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aja linknya, habis itu kita promosikan ulang. Ya, di sini. Jadi kita promosikan lagi ke TikTok. Jadinya itu kita saingan sama penjual aslinya ya, kita saingan. Nah, di sini teman-teman itu yang harus diperbaiki adalah di bagian konten. Jadi jangan sama dengan supplier, usahakan berbeda ya, agar daya tarik si calon pembelinya itu bagus. Dari sini, ketika produk kita sudah diupload, maka si calon pembeli ataupun pengguna akan lihat produknya. Ya, dia akan scroll-scroll nemu produk kita. Nah, si calon pembeli itu udah mulai tertarik. Dia mungkin bisa pause dulu si videonya. Terus ada dua kemungkinan. Yang pertama, si calon pembeli atau pembayar itu akan klik profil. Profil ini akan mengarah ke akun pemasaran kita. Ya. Terus yang kedua, di sini klik tautan. Nah, klik tautan ini akan mengarah ke akun supplier. Jadi beda-beda teman ya. Kalau klik profil, dia akan melihat produk yang ada di toko kita. Kalau misalkan klik tautan, dia akan melihat produk yang ada di supplier. Oh iya, ini lupa poin ketiga ya. Poin ketiga itu kita mencari produk. Ini bisa teman-teman lihat ya, bagian sini. Terus pertanyaannya, dari mana komisinya? Komisinya, kalau misalkan si buyer udah benar-benar tertarik banget sama produk, dia akan beli ke sini. Ya, dia akan beli. Dia akan beli ke supplier. Supplier akan packing, terus kirim barangnya. Kirim barang ke sini, ke calon buyer. Calon buyer menerima produknya sesuai, terus konfirmasi pesanan diterima, selesai dan tidak ada negosiasi lagi dengan supplier. Dari situ kita bisa mendapatkan komisinya. Komisinya berapa bang? Beda-beda teman-teman ya. Semakin tinggi harga, maka komisi akan semakin besar. Kalau misalkan kita menjual produk murah, maka komisinya itu akan kecil. Dan itu tidak semua. Ada harga murah, tapi komisinya itu gede teman-teman ya. Jadi beda-beda. Nah, itu adalah sebagian dari alur
tentang afiliasi. Mungkin sedikit rumit kalau misalkan kayak gini. Biar nggak rumit, kita langsung saja praktek teman-teman ya. Nah, di sini kita akan buka dulu TikTok. Terus kita pergi ke akun pemasaran. Mau akun pemasaran ataupun mau akun jual itu sama aja. Ketika kita klik ke bagian katalog ini, terus misalkan kita klik masuk. Nah, di sini ada fitur tambah produk afiliasi. Nah, ini teman-teman ya, di bagian sini. Terus kita klik tambah produk afiliasi. Di sini kita cuma tentukan aja kategori mana yang ingin kita jual. Contoh, sini kita akan cari produk pakaian ya, karena tokonya itu, pemasarannya itu difokuskan untuk pakaian. Nah, kita lihat di sini. Di sini banyak sekali pakaian ya yang bisa kita tambahkan. Kata peroleh ini adalah komisi yang teman-teman dapat. Satu penjualan komisinya itu segini. Ya bisa lihat ada yang 400, 3000, 900, 1400. Ini beda-beda teman-teman ya. Kita akan ambil yang 3400. Di sini kalian tinggal klik tambah saja. Nantinya akan muncul di bagian sini. Jadi di sini kita nggak perlu tambah produk teman-teman ya. Ini udah otomatis masuk. Tuh ya. Tuh, teman-teman udah langsung masuk. Selanjutnya, di sini teman-teman itu bisa buat konten. Mau videonya itu slideshow ataupun kayak gimana, itu bakalan muncul. Nah, setelah itu, produk kita itu akan diupload kan, diposting. Ketika si buyer ngelihat produk kita, ketika dia klik nih, kayak gini misalkan teman-teman ya. Dia ada dua pilihan. Yang pertama, dia akan klik di bagian profil ini. Ya, ketika dia klik, maka akan masuk ke toko kita dan akan ngelihat etalasenya di sini. Kalau misalkan dia klik di bagian tautan, itu beda lagi. Dia akan diarahkan ke akun jual aslinya. Contohnya nih, tadi kan udah ada tautan ya. Ketika diklik, dia akan masuk ke sini. Nah, dia itu akan ngelihat produknya. Yang dia cari itu misalkan baju ini. Ketika dia klik, maka akan langsung diarahkan seperti ini. Nah, kalau misalkan dia lihat di sini, ini beda teman-teman ya. Penjualnya itu beda. Penjualnya di sini adalah RTA Fashion Indo. Ya, nah ini adalah akun aslinya. Jadi produk yang kita pasarkan di konten itu, ini adalah tokonya ya. Jadi di sini kita bisa langsung diarahkan ke sini atau bisa diklik di bagian sini. Ya, ketika kita klik, maka akan muncul akunnya. Jadi beda ya. Bagian promosinya itu adalah Trends Now. Ya, ini ya Trends Now. Ketika kita klik, ini akan pergi ke bagian yang namanya itu LD Fashion Mika. Nah, di sini ya LD Fashion Indonesia di bagian sini ya. Si buyer akan diarahkan ke toko ini. Sama, yang ini juga beda teman-teman ya. Ketika kita klik bagian sepatu ini, terus kita scroll ke bawah, tokonya itu di toko com. Nah, jadi beda-beda ya. Nah, ketika dia suka, dia akan klik beli sekarang, terus mengisi alamat dan memilih produk yang dia pesan. Ketika menjadi penjualan, di situ kita bisa mendapatkan penghasilannya ataupun komisinya teman-teman ya. Nah, itu mungkin step by step-nya sebenarnya simple dan gak ribet. Dan yang mungkin menjadi pertanyaannya adalah, mana sih yang lebih menguntungkan gitu? Kalau secara kerjanya, lebih enak itu di bagian afiliasi. Karena di bagian afiliasi itu kita bebas mempromosikan produknya. Cuma di sini kita bersaing. Bersaing dengan konten kreator yang benar-benar banyak banget teman-teman ya. Banyak yang mempromosikan produk afiliasi tersebut agar bisa mendapatkan komisi. Ditambah lagi komisinya itu kecil. Nah, kalau misalkan kita sebagai penjual, itu ada dua keuntungan. Yang pertama, kita bisa mempromosikan produk kita sendiri. Dan yang kedua, toko kita itu bisa dipromosikan oleh konten kreator lain. Kita bisa mendapatkan penghasilan dan konten kreator juga bisa mendapatkan penghasilan. Jadi gimana yang lebih pilih bang? Lebih pilih kita pakai dua-duanya. Ya, kita bisa gunakan afiliasi dan kita juga bisa gunakan yang namanya itu produk pemasaran. Kalau misalkan produknya profitnya gede, ya udah kita pilih aja yang promosi produk kita sendiri. Nah, sebagai info sedikit, untuk komisinya itu akan masuk ke sini. Si komisinya itu akan masuk ke sini. Nantinya itu ada pendapatannya itu di bagian sini. Nah, di sini terus kita bisa tarik penghasilannya ya. Oh ya, untuk penghasilannya itu kalau nggak salah itu 7 hari ya. Bisa dicairkan. Dan kalau misalkan rekening banknya itu namanya beda, itu akan dipersulit. Jadi hati-hati kalau misalkan teman-teman itu memasukkan rekening di bagian sini. Bang, kalau misalkan namanya itu satu, misalkan nama saya ya, nama rekeningnya itu Adang. Terus di bawahnya itu harus diisi tuh nama belakang. Ya udah, isi aja nama belakangnya itu Adang. Jadi 2 teman-teman ya, itu nggak apa-apa. Yang terpenting sesuai namanya ya. Nah, itu mungkin sedikit tentang afiliasi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.